Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah mengantarkan kita kepada hari ke-6 bulan Ramadan. Dengan kudrah nikmatnya kita masih bisa menghirup udara segar arwah Ramadan dengan berbagai nikmat ibadah yang telah kita lakukan. Semoga Allah menjadikan seluruh rangkaian ibadah kita, puasa kita, sujud kita, sholat kita, dan juga aktivitas kita lainnya yang kita niatkan sebagai ibadah. Yang kita niatkan sebagai ibadah, apapun aktivitasnya, semoga Allah menjadikan nilai-nilai ibadah kita menjadi suatu ibadah yang sempurna di sisinya. Allahumma ya Rabbana bihaqqi nabiyyika sayyidina al-Mustafa hasyurna ya Rabb ma'a nabiyyika al-Mustafa wa amitna ya Rabb fi hubbi nabiyyika al-Mustafa wa ba'athna ya Rabb bihaqqi nabiyyika al-Mustafa وسهل أمورنا عند ممر الصراط مع شفاعة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. Jadikan kami ya Allah ya Rabbana sebagai hamba-hamba yang terpatri rasa cinta kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami menjadi golongan-golongan yang ketika meninggal nanti mendapat kemudahan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kami sebagai golongan-golongan yang mendapatkan kemudahan ketika nanti kami melewati titik siratal mustaqim dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami menjadi golongan-golongan yang bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana istajib du'aana ya Rabb bihaqqi sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membacakan syama'il beliau, kita dimudahkan segala urusan kita, diangkat seluruh penyakit-penyakit kita. Tabarukan dengan kitabnya Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Dengan keberkahannya kita membacakan syama'il beliau. Semoga Allah menjadikan rasa cinta kita kepada baginda Sayyidina Muhammad lebih-lebih dan terlebih lagi. Dan semoga Allah menjadikan rasa rindu kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam terus terpatri di dalam hati kita hingga nanti bisa bertemu beliau nanti di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita masih di dalam bab terkait dengan bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah punya baju yang namanya gamis atau kamis, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mempunyai baju burdah. Burdah nanti yang akan dijelaskan. Dan sekarang
itu dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya baju yang namanya hibarah. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Mu'adz bin Hisham, hadatsana Abi an Qatadah an Anas bin Malik qala kana ahabba thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu hibara. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering kali memakai pakaian yang bercorak hibarah. Hibarah ini adalah pakaian yang tidak polos. Seperti bentuk jubah tidak polos, tapi serat-serat kainnya itu asalnya dari Yaman. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, ini kurang jelas gambarnya yang saya temukan. Ini baju Nabi yang ada di Topkapi, Istanbul. Jadi ada serat-seratnya, tidak polos total. Ya. Seperti kain katun apa istilahnya. Saya juga tahu nama-nama kain. Kurang lebih baju Nabi seperti ini. Hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abdul Razzaq, akhbarana Sufyan ats-Tsauri an Aun ibn Abi Juhayfah an abihi qala ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anna anzuru ila bariqi saqaihi. Ini hadis diambil oleh Abi Juhayfah, kemudian diriwayatkan oleh bapaknya Abu Juhayfah. Beliau berkata bahwa aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu dalam keadaan memakai baju double, hullatun hamra. Ini baju double, baju jubah lapisan pertama yang ada gamis, yang ada kancingnya, dan baju lapisan kedua tidak ada kancingnya. Itu namanya hullah. Namun hullahnya Nabi saat itu berwarna merah kegelap-gelapan, sehingga disifatkan oleh bapaknya Abu Juhayfah ka'anna anzuru ila bariqi saqaihi, sedang seakan-akan saya melihat tersingkap sedikit daripada betis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terlihat cahaya daripada betis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Abu Juhayfah ini, ya bapaknya Abu Juhayfah itu pertama titik fokusnya melihat kepada bajunya baginda Nabi. Namun secara bersamaan beliau salah fokus terhadap betis Nabi yang kelihatan, dan itu diibaratkan seperti ada cahaya. Saking Nabi itu kulitnya bersih, putih, tidak terlalu putih, ya. Terus kemudian dikatakan hitam kecoklat-coklatan juga tidak, sedang-sedang saja, di antara coklat bisa dikatakan sawo matang. Tapi kulitnya Nabi bersih sekali, sampai digambarkan tumitnya Nabi pun bersih, tidak ada pecah-pecah. Ya. Bukan seperti tumitnya kita. Ya. Nah, itu baginda Nabi. Padahal lapangannya yang beliau injaki luar biasa, perang. Qala Sufyan nurahu hibarah. Berkata Sufyan bahwasannya di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan saat itu tidak, ya. Jadi yang dipakai Nabi itu hibarah, ya. Seperti baju yang dari asalnya yang dari Yaman tadi. Hadatsana Ali bin Khashram, akhbarana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq an Barra bin Azib qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Barra bin Azib, kita kemarin sudah bertemu dengan Barra bin Azib. Beliau meriwayatkan, dan di riwayat ini disebutkan bahwa aku pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sedang dalam keadaan berbaju merah kegelap-gelapan. Tidak pernah aku melihat sosok manapun di dalam hidupku yang sangat indah memakai pakaian yang berwarna merah kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Saat itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jummah itu rambut Nabi yang sampai mana jummah? Ya, jummah sampai mana? Kalau ini wafrah. Ya. Kalau ini jummah. Kalau di antara wafrah dan jummah, limah. Ya.
kita review lagi supaya ingat ya. Ada rambut Nabi. Nah, ini ya. Jadi wafrah itu sekuping. Ini Nabi itu pernah berambut dalam keadaan seperti ini. Wafrah disebutkan, dan juga lima dalam keadaan di bawah kuping sedikit hingga mencapai lehernya, disebut dengan lima. Dan Nabi juga pernah berambut jumah yang panjangnya itu sampai ke terkena bahu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ini adalah beberapa keadaan rambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi, hadatsana Ubaidillah bin Iyad wa Ibn Laqit an abihi an Abi Rimsah. Ini hadis diambil dari Abi Rimsah. Qala ra'aitu an-nabi wa alaihi burdani akhdaran. Saya pernah melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu Nabi sedang berpakaian burdah. Kita pernah mendengar salawat burdah ya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Itu dirangkum ya. Salawat itu bukan salawat qasidah ya, puji-pujian kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirangkum dalam satu kitab dinamakan dengan burdah. Diambil dari pakaian Nabi yang dinamakan dengan burdah. Tapi burdah itu kita ingat kemarin bahwa baju Nabi yang berjahit dinamakan oleh Nabi sunnah. Ada yang dinamakan dengan jubah, ada yang dinamakan dengan rida, dan ada yang juga yang dinamakan dengan burdah. Tapi yang dinamakan Nabi dengan nama burdah itu baju pakaiannya yang berwarna hijau. Setiap baju Nabi yang berwarna hijau ya, kebanyakan dinamakan Nabi itu burdah. Makanya disebutkan burdani akhdaran ya, dua pakaian yang menutupi badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini bukan jubah sampai ke bawah, ada izarnya, ada sarungnya, dan ada pakaian yang atas dan itu berwarna hijau, disebut dengan burdah. Hadatsana Abd bin Humayd qala hadatsana Affan bin Muslim hadatsana Abdullah bin Hasan al-Ambari an jaddatayhi Duhaybah wa Ulaybah an Qailata binti Makhramah qalat. Ya, ini diambil dari sahabiah namanya Qailah binti Makhramah. Beliau berkata, Qailah binti Makhramah pernah berkata bahwa aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi asman mulayyatain, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang menggunakan pakaian yang mulayyatain. Mulayyatain itu pakaian yang sudah termasuk sudah pakaian lama usang, sudah lama ya. Sudah warnanya sudah sedikit pudar. Kanata biza'faran, kanata biza'faran, tetapi tercelupi dengan za'faran, wangi yang dicium oleh binti Makhramah ini. Jadi seakan-akan beliau menciumnya baju Nabi saat itu ya, ada wangi-wangian za'faran. Waqad nadathu wa fil hadits qissatun tawilah. Ini diceritakan di dalam hadis-hadis dan kisah-kisah yang panjang. Termasuk kemarin yang kita ceritakan, ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan baju oleh seorang perempuan. Saat itu Nabi mengenakan tidak lama, hanya mengenakan 5 menit, kemudian ya kurang lebih 5 menit datang seorang sahabat meminta bajunya. Diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qutaibah bin Sa'id hadatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Husain an Sa'id bin Khubayr an Ibnu Abbas. Hadis yang diambil dari Ibnu Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, alaikum bil bayadi minats thiyab, bahwa disunnahkan untuk kalian wahai sahabatku agar berpakaian dengan pakaian yang berwarna putih. Itu sunnah Nabi. Karena Nabi sangat suka dengan baju pakaian yang berwarna putih, kemudian warna hijau, kemudian warna kuning. Liyalbisha ahya'ukum, karena pakaian yang berwarna putih ini dipakai oleh orang-orang yang masih hidup. Di antara kita yang masih hidup, maka disunahkan pakai pakaian yang putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan juga dengan pakaian yang putih itu, maka kafankanlah orang-orang di antara kita umat muslimin yang meninggal. Maka ini dari hadis ini diambil bahwasannya hukum mengkafani mayat itu sunnahnya putih, bukan wajib. Sunnahnya putih dari hadis ini. Ini bukan wajib, tapi sunnah. Andaikan dikafani dengan yang berwarna hitam boleh, hukum asalnya boleh. Berwarna hijau boleh. Justru kalau para syuhada itu tidak dikafani dengan kain, tapi langsung saja dikebumikan. Itu kalau para syuhada yang meninggal wafat di dalam peperangan. Jadi hukum asalnya mengkafani dengan kain kafan yang putih itu harus hukum asalnya boleh, dan sunnah itu berwarna putih. Boleh apa saja pada asalnya. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu adalah pakaian yang terbaik daripada pakaian-pakaian yang lain. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib an Samurah bin Jundub an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ilbasu al-bayad, pakailah pakaian yang putih. Fa innaha athhar wa atyab, karena pakaian yang putih itu lebih suci kelihatannya, wa atyab, dan juga bagus. Artinya pakaian putih kalau kita kenakan, orang yang berkulitnya gelap juga masuk, orang yang warna kulitnya putih juga masuk. Artinya warna netral, warna yang disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putih. Mau dipadukan dengan corak apa aja masuk. Makanya disebutkan ya, bagus. Wa kafinu fiha mautakum, dan dengan pakaian putih itu pula, kain putih itu pula, maka kafankanlah di antara umat-umat muslimin yang meninggal. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah, an Safiyah binti Syaibah, an Aisyah qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadab. Ini hadis diambil oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu hari, wa alaihi mirtu sya'arin aswadin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ada mirt, sya'ar aswad. Mirt itu satu pakaian yang berbulu dari kain wol, itu mirt. Jadi pakaian musim dingin disebut dengan mirt, sya'ar aswad. Jadi pakaiannya beliau masih benang bulu-bulu dari wol, itu masih sangat tampak dan berwarna hitam. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pakaian Nabi enggak cuma satu modelnya, ada yang burdah, ya, ada yang enggak ada kerahnya jubahnya, ada juga yang potongan ya, di bawah dan di atas, dan ada juga yang dari kain wol. Kemarin disebutkan ada yang lengannya yang gede, ada yang lengannya yang sempit. Maka para ulama kita dari Afrika sana sering memakai pakaian yang gede-gede, lengannya. Kalau
Kalau masuk orang masuk, ya, jadi syekh kayak syekh gede itu, ya, dipakai. Tapi kalau kita pergi ke Saudi, kita ke Oman, kita ke Yaman, kita ke kita ke Qatar, ya. Arab yang sudah modern sekarang tidak lagi memakai yang gede-gede lengannya, ya. Semua mutayyar. Tapi itu bagian daripada sunnah Nabi, karena Nabi juga punya yang mutayyar, yang sempit lengannya. Kalau istilahnya kita selipit. Haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Yunus bin Abi Ishaq, an Sya'bi, an Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jubbatan rumiyah dayyiqatal kumain. Ini disebutkan, ya. Ini hadis diambil oleh Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, ya, dari ayahnya, ya, Urwah. Jangan dibayangkan Urwah itu perempuan, laki-laki, ya. Saya pernah mengatakan bukan semua nama yang tabar butoh orang Arab itu perempuan, tidak. Urwah bin Mughirah ini laki-laki. Ini bapaknya juga Mughirah, juga pakai ta marbuthah. Bapaknya lagi juga Syu'bah, pakai ta marbuthah. An abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah rumiyah berasal dari Rum. Mungkin ada yang menghadiahkan yang asalnya dari Rum, jubah rumiyah. Bagaimana bentuk jubah rumiyah? Wallahu a'lam. Kurang lebih, ya, jubah sampai ke bawah sama. Dayyiqatal kumain. Jadi jubah rumiyah ini, ya, identiknya itu dayyiqatal kumain, lengannya sempit seperti yang kita ceritakan tadi. Seperti ini kurang lebih lengannya, ya. Ini dayyiqatal kumain. Selesai kita dalam bab baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam bab Maja'a fi 'aisy Rasulillah. Bab terkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara. Bajunya yang tadi jubah dari Rum, saya tidak dapat gambarnya. Karena ada beberapa yang memang ada di Tongkabi, tapi tidak semua baju Nabi itu didapati dan sampai sekarang masih terjaga, tidak semua. Yang ada beberapa tadi di Haibarah, kemudian baju kamis beliau masih ada di Tongkapi, sehingga kemarin kita menampilkan yang kamisnya. Kalau yang model burda, kemudian yang model sempit lengannya itu saya tidak menemukan dan tidak beredar. Bagi Aisyah Rasulullah yang ada kancing, yang tanpa kancing. Itu tadi Haibarah, tadi tanpa kancing, ya, nggak ada kancing, jadi cuma terbelah di tengah saja. Itu biasanya orang-orang Arab juga biasanya bisa mengikatnya pakai tali. Nah, biasa jubah-jubah yang seperti itu sekarang mungkin udah nggak ada lagi, ribet pakainya, ya. Gimana? Yang Iran itu yang gede-gede, ya, yang ada selimutnya itu. Itu sudah modernitas itu. Artinya Nabi pernah pakai itu lebih ke ridaknya Nabi. Artinya ridak itu kainnya Nabi yang ketika beliau pakai jubah beliau selimutin lagi itu. Mungkin, ya, seperti syekh-syekh juga yang imam-imam masjid Saudi ada pakaian resminya gitu, yang kayak jubah luaran yang warna gold gitu. Nah, itu juga kalau diniatkan bagian daripada sunnah, ya sunnah. Cuman itu sudah terjadi. Kalau Nabi dulu tidak terjadi. Jadi sekarang sudah banyak model jubah-jubah modern, ya. Punya ciri khas masing-masing. Kalau kita ke Oman, Qatar, ya, Kuwait, itu gak ada kerahnya, kayak kerah abiyu dipakai. Itu juga tradisi daripada Oman sebutnya. Terus kemudian kalau kita ke Saudi, ini tinggi-tinggi ini apa? Justru kerah lehernya. Yaman juga tinggi kerah lehernya.
Nah, justru yang Yaman juga ada bentuknya seperti kemeja. Jubah tapi kerahnya kerah kemeja, ada lipatan. Kerah kemeja. Jadi itu beberapa macam, itu sudah modernitas ya. Kita lanjut. Berbicara terkait dengan pola kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb qala sami'tu Nu'man bin Bashir. Ini hadis diambil oleh Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum?" Ya. Beliau bertanya, apakah kalian tidak punya makanan dan tidak punya minuman yang bisa engkau konsumsi sesuka hatimu? Laqad ra'aitu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, dan aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqal, tidak punya perbekalan sama sekali. Ma yamla'u batnahu, yang bisa memenuhi perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bahwa seperti pengingat ketika para sahabat, Nu'man bin Bashir berkata kepada para sahabat, berkata bahwasanya saat itu menjadi pengingat, kamu gak punya makan, gak punya minum ya. Ingat, dulu Nabi kita gak pernah makan 3 hari ya. Jadi untuk tidak mengeluh, ini tujuan hadisnya, untuk tidak mengeluh. Beliau mengatakan, begitulah keadaan Nabi SAW. Nabi itu pernah kenyang, pernah makan daging, pernah makan enak, pernah ya. Nabi itu pernah tidak makan sama sekali dalam 3 hari 3 malam. Apalagi anaknya Fatimah Az-Zahra hidup bersama Ali bin Abi Thalib yang penuh kesederhanaan. Justru ya, tidak pernah makan 3 hari 3 malam itu biasa bagi keluarga Nabi. Sekarang semiskin-miskin kita pernah nggak pernah makan 3 hari 3 malam? Saya rasa tidak. Hanya minum saja. Bahkan Nabi saking laparnya mengikat bebatuan yang ada di perutnya supaya untuk tertahan lapar. Dan kita lihat akhlak Nabi itu tidak pernah meminta-minta. Padahal kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang aja ke tengah pasar, saya butuh makan, semua orang itu semua memberikan sedekah kepada hadiah kepada Nabi, karena Nabi tidak makan sedekah, tidak makan zakat, memberikan hadiah boleh. Pasti banyak yang menolong Nabi, tapi Nabi tidak mau memberatkan para sahabat. Begitu akhlak Nabi. Dia punya izzah. Hadatsana Harun bin Ishaq hadatsana Abdah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "In kunna ahla Muhammad namkusu syahran ma nastawqidu bina. In huwa illa ma'u wa tanah." Ini dari Aisyah diriwayatkan bahwa kita ahlul baitnya Nabi Muhammad, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namkutu syahran ma nastawqidu bina. Ya, kita pernah hidup sebulan penuh tanpa menyalakan api. Artinya tidak masak. Bukan artinya tidak masak beli di warteg, tidak. Enggak. Artinya in huwa illa al-ma' wa tamar. Kita hanya mengonsumsi air putih dan juga kurma saja. Sebulan penuh. Hanya itu makanan Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina. Bukan karena malas, bukan. Tapi beginilah Allah memberikan contoh uswah kepada kita. Kalau kita lihat Nabi kaya, sebenarnya Nabi kaya. Kita lihat Nabi pernah kaya, kondisi pernah kaya, ya. Pernah punya dagangan, pernah menjadi bisnismen yang sangat sukses. Jadi semua pola kehidupan itu dicontohkan oleh Nabi. Saat dalam keadaan sukses, lihat Nabi. Saat dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan miskin, lihat Nabi. Makanya Allah menjadikan Nabi seperti itu. Makanya jangan mengeluh. Kita sedikit kekurangan, mengeluh. Ya. Andaikan para nabi-nabi dulu, para anbiya, menengadahkan tangannya ke atas, ya Rob, tolong aku. Ya. Tapi apa kejadiannya? Kita lihat Nabi itu, para anbiya justru lebih banyak penderitaannya daripada kita. Karena itu menjadi uswah, menjadi contoh bagi kita.
Kalau kita ngeluh, nggak ada apa-apanya Pak, kita sama nabi-nabi dulu nggak ada. Siapa kita? Orang biasa aja, sedikit punya keresahan, ngeluh. Padahal para anbiya dulu, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Saleh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, berbagai musibah ditimpakan oleh Nabi SAW. Kalau misalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau misalnya itu Nabi, ya Allah sembuhkan aku. Kita lihat misalnya Nabi yang pernah kena penyakit, Nabi apa? Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau terkena penyakit, apa yang beliau katakan? Tidak meminta kesembuhan, tidak. Yang dia katakan hanya, ya Allah, begini keadaanku, ini penyakit yang aku deritakan. Tapi ya Allah, tak perlu, beliau tidak meminta, ya Allah sembuhkan aku. Tak pernah satu kalimat pun keluar itu dari mulut Nabi Ayub. Tapi yang keluar hanya, ya Allah, biarkan ini semua berlalu, andaikan kasih sayangmu tidak putus kepadaku. Jadi yang diminta kasih sayangnya Allah. Setelah itu terserah Allah. Dengan kasih sayangnya Allah, apakah Nabi Ayub diberikan begitu saja tapi ada hikmah di balik itu? Apakah disembuhkan semua atas kasih sayangnya Allah? Begitu husnuzannya orang-orang soleh terdahulu. Maka Nabi SAW juga kondisi kehidupannya seperti itu. Para sahabat juga iya seperti itu. Di antaranya nanti kita melihat Abu Hurairah dari golongan orang-orang yang miskin juga. Sahibus Suffah. Hadatsana Abdullah bin Abi Ziyad, hadatsana Sayyar, hadatsana Sahal bin Aslam, an Yazid bin Abi Mansur an Anas an Abi Talha qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batni an hajarain. Hadis dari Abi Talha, dari Anas. Beliau pergi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lapor, curhat kalau sedang lapar, lapar. Warafa'na an butunina an hajarin hajar. Kami mengangkat, menyingkap pakaian kami sehingga kelihatan kelihatan batu yang diikat di perutnya. Siapa ini? Abu Talha. Bersama para teman-temannya, Abu Talha dan teman-temannya, beberapa tidak disebutkan, beberapa orang, diikat katanya, ditampakkan kepada Nabi. Wahai Nabi, kami sedang lapar, lihatlah ini, untuk menunda kelaparan kami, sehingga kami ikat batu ini di perut kami. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Farafa'a Rasulullah SAW an batni an hajarain. Bahwa Nabi juga ketika saat itu kebetulan mengangkat bajunya, ternyata juga Nabi sedang mengikat batu yang ada di perut. Oh sama, lihat, aku pun begitu. Masya Allah. Begitulah keadaan Nabi bersama para sahabat, tapi tidak pernah mengeluh, tidak. Jadi bahan, bawa senyum saja. Tapi nanti ketika ada sahabat-sahabat yang lewat menawarkan makanan, mengajak untuk makan di rumahnya, baru berangkat pergi. Qala Abu Isa, hadza haditsun gharib min hadits Abi Talha la na'rifu illa min hadzal wajh. Tapi ini hadis dari riwayat ini, dari Abu Isa mengatakan bahwasanya hadis ini riwayatnya gharib. Artinya jarang, aneh. Riwayatnya aneh. Cuman yang kita dapat riwayatnya cuma dari satu jalur saja. Berarti gak diriwayatkan oleh sahabat yang lain, aneh. Maka perlu diteliti apakah ini hadisnya sahih apa enggak. Jadi terkadang sebagai candaan, sebagai ada yang dilebih-lebihkan ketika bercerita tentang. Namun riwayatnya ketika tentang hal-hal yang seperti ini tidak masalah. Kalau itu pun hadis-hadis sahih, kita ambil hikmahnya saja. Hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Adam bin Abi Iyas, hadatsana Syaiban Abu Muawiyah, hadatsana Abdul Malik bin Umair, an Abi Salamah bin Abdurrahman, an Abi Hurairah. Ini dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi
fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun fa'atahu Abu Bakar faqala ma ja'a bika ya Abu Bakar qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi. Kita baca dulu. Wa taslima alaihi falam yalbath an ja'a Umar faqala man ja'a bika ya Umar qala al-ju'u ya Rasulullah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'da dhalika fantalaqu ila manzili Abil Haytham bin Tayhan al-Ansari. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya beliau dalam keadaan lapar pernah pergi ke tempat Abu Bakar, bertemu dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tapi beliau tidak bercerita lagi lapar. Ini Abu Hurairah. Wahai Abu Bakar, apa yang ada bersamamu? Artinya ditanyakan apa yang ada ya wahai Abu Bakar. Maksudnya itu tanpa mengatakan beliau lapar, tapi sudah mengindikasikan beliau itu butuh sesuatu untuk dimakan. Kata Abu Bakar, coba kita pergi ke rumah Umar, siapa tahu ada sesuatu. Datang ke rumah Umar, kemudian Umar pun lagi lapar. Akhirnya pergi bareng-bareng ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapar, Nabi, kita makan apa nih? Ya Rasulullah, ini lapar nih, gak ada makanan apa-apa. Qala Nabi, ana waqad wajadtu ba'da dzalika fantalaqu ila manzili Abil Haytham. Ayo kita sama-sama ke rumah Abi Haytham bin Tayhan al-Ansari. Dalam kondisi itu mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dapat undangan dari Abu Haytham untuk makan bersama-sama. Maka kebetulan diajak semuanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rajulan katsiran nakal wasya. Ini Abu Haytham seseorang yang banyak menanam pohon kurma. Ini diajak, ayolah kita ke sana. Itu lagi panen kurmanya Abu Haytham. Ayo kita makan di sana. Walam yakun lahu khadam, dan dia juga gak punya asisten untuk manen. Udahlah kita aja yang metik sambil makan, gitu ya. Falam yajibu faqalu li imra'atihi aina sahibuka faqalat in talaqa yasta'dhifu lana al-ma' falam yalbath an ja'a Abul Haytham bi qirbatin yas'abuha فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفيديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا برطبه. Ini ketika sampai di rumah Abu Haytham, kemudian beliau bertemu dengan istrinya Abu Haytham. Terus kemudian dikatakan, mana teman? Maksudnya mana yang lain teman-temannya? Cuma segini saja yang datang, gitu ya. Hanya tadi siapa? Abu Hurairah, Umar, Abu Bakar, dan Rasulullah. Intalaqa yasta'dzibu lana. Kemudian menyiapkan air, ya, seperti biasanya, ya, mengikram dhuyuf. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada pohon yang tercangkok, yang dicangkok. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Haytham, wahai Abu Haytham, ini kenapa dicangkok seperti ini? Gitu ya. Lalu kata Abu Haytham, beginilah cara supaya kurma itu berbuah bagus dan punya corak ragam yang lain. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu ini disebutkan, ya Rasulullah, ini aradtu an takhtaru atau takhayyaru min rutabihi wa busrihi fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma'. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu juga mengatakan, anta khairun min umurikum. Kamu lebih tahu daripada urusan-urusan yang seperti ini tentang hal-hal jangkok, ya. Maka kerjakan
silakanlah, nggak apa-apa. Maka Nabi SAW saat itu tidak mau ikut campur masalah hal jangkok mencangkok gitu ya, istilahnya begitu. Maka makan bersama-sama bareng Nabi SAW. Ini hadis sedikit panjang. Kita lanjutkan saja. Ya intinya Nabi SAW pernah dalam keadaan lapar dan juga bersama para sahabat sering makan berbarengan. Jarang sekali makan sendiri. Kita lanjutkan. Faqala Nabi SAW, Inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanah la ta'luhu khabalan wa man yuqab bitanat as-su'i faqad uqiya. Dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan Inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak mengangkat seorang nabi ataupun seorang khalifah kecuali dia punya bitanatan, dua perut. Apa maksudnya dua perut ini? Perut yang hanya menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Wa bitanatun la ta'luhu khabala, dan perut yang khabala. Kita lihat nomor 4, khabala, fasad. Dan perut yang mencegah ataupun melindungi daripada umat-umatnya daripada keburukan. Artinya tidak ada perut para anbiya itu yang kenyang. Perut yang sewajar-wajarnya saja, makan sewajarnya, tapi orientasi kehidupannya lebih kepada mencegah yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf. Hadatsana Umar bin Ismail bin Mujarid bin Sa'id, hadatsana Abi an Bayan bin Bishr an Qais bin Abi Hazm qala sami'tu Sa'ad bin Abi Waqqas yaqulu inni la awwalu rajul ahraqa daman fi sabilillah wa inni la awwalu rajul rama bisahmi fi sabilillah wa laqad ra'aytuni aghzu fil 'isabati min ashabi Muhammadin ma naqulu illa waraqa asy-syajari wal hubla. Ada di antara dalam satu kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perang, ma naqulu illa waraqa asy-syajar wal hubla. Tidak makan kecuali hanya yang dimakan Nabi bersama sahabat itu di antara daun-daun yang kering. Allah dalam keadaan berperangan, habis bekal makan daun kering saja. Keberkahan. Maka Allah yang menjaga. Baik. Kita lanjutkan terkait dengan khaufun Nabi, karena setiap terkait dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti lebih spesifik dijelaskan di antara bab-bab selanjutnya. Jadi hadis-hadis yang tadi yang kita skip tadi itu nanti juga ada di antara hadis-hadis setelahnya. Bab khafin Nabi. Khafin Nabi ini sepatu Nabi. Tentang sepatu Nabi. Haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Waqi' an Dalhami bin Salih an Hujair bin Abdullah an Ibn Buraidah an abihi anna Najashi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khufaini aswadaini sadajaini, bahwa diriwayatkan oleh ayah daripada Ibn Buraidah ada satu orang raja namanya Najashi atau sebutannya Nejus. Kita kenal itu raja yang ada di Ethiopia yang akhirnya masuk Islam secara diam-diam, yang menjadi riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat jenazah ghaib. Maka ini historisnya kepada si almarhumnya Najashi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah balik ke Madinah dan Ethiopia saat itu kehilangan rajanya, Raja Najashi, raja yang baik, raja yang menerima bersama sahabat-sahabat Nabi yang pernah hijrah ke Ethiopia mencari perlindungan, mencari suaka. Ternyata secara diam-diam Raja Najashi ini masuk Islam, akhirnya disolati oleh Nabi SAW.
Ini bahwa dikatakan Najashi ini pernah memberikan hadiah kepada Nabi berupa 2 sepatu. Bukan 2 sepatu, maksudnya 2 sepasang. Ya. 2 sepatu. Aswadaini sadajai, yang hitam, pekat, polos. Ya. Tidak ada jorok. Falabisahuma summa tawadda'a wa masaha alaihima. Maka Nabi SAW itu memakainya dan juga masaha alaihima. Masaha alaihima maksudnya ketika berwudu, ketika Nabi itu pernah membasuh ini khauf, sepatunya ketika setelah berwudu. Makanya di dalam kitab mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain ada yang namanya bab khauf. Apa bab khauf? Bab yang hanya ketika setelah berwudu mau wudhu lagi, hanya ketika mencuci kaki tidak perlu cuci lagi, jadi hanya membasuh di bagian sepatunya saja. Jadi orang-orang Arab itu sering mempraktikkan. Kenapa? Karena mereka ada musim dingin. Ya. Di musim dingin ada keringanan di dalam Islam karena tidak selalu harus kena air. Boleh berwudu. Setelah berwudu, kalau hukum kita di dalam Imam Syafi'i itu, dalam mazhab Syafi'i, berwudu terutama berwudu terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya dia mukim, maka dia boleh bermasa dalam khufnya itu selama 3 hari 3 malam. Tapi kalau dalam perjalanan itu hanya sehari semalam. Maka ini katanya sunnah Nabi yang sudah mulai hilang. Jarang kita praktikkannya. Walaupun kita nggak ada musim panas, coba sesekali kita praktik. Asal tahu ilmunya, maka kita merujuk ke dalam kitab-kitab fikih. Bagaimana hukum memakai khuf. Tapi ketentuannya khuf ini harus dipakai sepatu yang bagian atasnya itu sampai menutupi kedua mata kaki. Kalau di bawah mata kaki itu bukan khuf namanya. Jadi kurang lebih khufnya Nabi itu seperti ini. Nah, ini khufnya Nabi. Kenapa sudah tidak sampai mata kaki? Bukan sampai mata kaki. Sebenarnya ini sampai mata kaki, tapi robek. Sudah robek. Makanya nanti di hadis yang lain disebutkan Nabi memakai khufnya dihadiahkan oleh Dihyah. Siapa Dihyah? Sahabat Nabi yang paling ganteng, yang pernah diserupai oleh malaikat Jibril menjadi wajah Dihyah. Maka Dihyah ini, tapi bukan malaikat Jibril saat itu, memang Dihyah asli, memberikan hadiah khuf kepada Nabi sampai robek Nabi pakai. Tuh, bagaimana Nabi menghargai hadiah. Sehingga ditemukan begini sekarang di tongkapinya. Ini khufnya Nabi. Nah, bagaimana khufnya itu? Kurang lebih seperti ini. Ya. Atau biasanya yang dijual-jual di pasar itu begini. Jadi ada resleting di sini. Tinggal setelah wudu pakai. Kemudian tak perlu wudu 3 hari 3 malam. Artinya kalau misalnya nanti bukan tak perlu wudu, tak perlu cuci kaki. Kalau nanti misalnya sudah sudah batal wudunya, mau wudu lagi, maka nanti tinggal ambil selesai. Itu yang sampai ke masjid juga dipakai terus sih. Gimana? Yang ke masjid juga dipakai terus ya. Iya. Asal ya harus zon bahwa khufnya itu bagian bawahnya suci. Kenapa yang dibasuhnya di atas? Padahal cuci kaki harusnya yang dibersihkan di bawah. Ini bermaksud bahwasannya agama kita tidak hanya bisa dilogikakan. Agama itu patuh, kata Imam Ali. Agama itu patuh, bukan melogikakan. Seandainya agama itu bisa dilogikakan, masalah khauf itu dibasuh di bawah bukan di atas. Apa hubungannya? Kaki kotor tapi dibasuh di atas, bukan harusnya di telapak kaki dong.
Maka itu maknanya ada sebagian yang kita tidak tahu sirrus syariah. Apa itu? Hikmah, rahasia daripada syariah. Fala bisahuma tsumma tawadda'a wa masaha 'alaihima. Fala bisahuma, Nabi sering memakainya. Maka ini menjadi faedah bahwasannya ketika kita diberikan hadiah, sunnah itu pakai dan pamer. Kepada siapa? Kepada orang yang memberi. Gitu. Jangan pamer ke orang-orang, kepada orang yang memberi. Harus dipamer, ini saya pakai, punya kamu beri, supaya senang hatinya. Dan Nabi sering ketika apapun hadiah yang diberikan dipakai, Nabi tidak pernah menolak hadiah Nabi dan memakainya dan menampakkan di depan orang yang pernah memberikannya. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah Anil Hasan bin Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala Mughirah bin Syu'bah, berkata Mughirah bin Syu'bah, ahda dihiyatu, ini bab kita sebutkan tadi, ahda dihiyatu, bahwa Dihyah itu memberikan hadiah kepada Nabi berupa khufain, ya, sepatu, fala bisa dan memakainya. Wa qala Israil, dan berkata Israil an Jabir an Amr, wa jubbatan fala bisa hatta takharraqa, dan juga bukan hanya khuf saja yang diberikan, tapi juga jubah saat itu. Fala bisa Nabi memakainya hatta takharraqa, sampai robek. Nah, makanya khufnya dari seperti tadi yang ditemukan. La yadri Nabi adakiyun huma amla. Tidak tahu Nabi itu tidak tahu asal daripada khufnya itu, sepatunya itu apakah dari kulit yang sudah disamak atau tidak. Artinya Nabi tidak menanyakan. Ya Dihyah, ini sepatu yang kau berikan ini secara ketika dibuat udah disamak belum? Udah dibersihkan belum? Maka ini menjadi faedah kalau kita diberikan hadiah, gak usah tanya-tanya, gak usah komentar. Ini berapa kamu beli? Ya. Ini bagaimana kualitasnya? Tidak, ambil, terima kasih, dan lemparkan senyuman yang bahagia. Terima apa adanya, jangan banyak komentar ketika diberikan hadiah. Ini jadi sunnah Nabi. Maka Nabi tidak pernah bertanya. Bahkan secara hukum fikih pun, tadi kita berbicara masalah adab, dapat disunahkan Nabi tidak bertanya. Tapi dari hukum fikih pun, ini tentang masalah khauf, ya. Harusnya karena khauf ini dipakai ke dalam sholat, harusnya Nabi tanya. Karena khauf itu terbuat dari kulit. Harusnya bertanya, apakah khauf ini terbuat dari kulit yang sudah disamak atau tidak? Tapi ini tidak. Nabi tidak bertanya. Artinya Nabi zon, ya, husnuzon, berprasangka baik bahwa ini dari kualitas yang baik, sembelihnya dengan baik pula, sudah tak perlu ditanyakan. Begitu juga kita. Dari bab fikih pun seperti itu. Ya, kalau diberikan makanan misalnya, ayam misalnya, gitu. Mau saya tanya ini disembelihnya pakai bismillah nggak? Perlu. Ini udah husnuzon saja. Apakah ini bersih nggak? Berapa kamu beli? Di mana kamu beli? Tidak perlu. Ambil. Terima kasih, jazakumullah khair. Insyaallah kita makan yuk. Kita makan bareng-bareng kalau mau. Udah gitu. Besok bergantian kita yang memberikan hadiah. Wa Abu Ishaq hadha huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismuhu Sulaiman. Sebutkan Sulaiman. Baik. Saya rasa kita cukupkan dulu di bab terkait dengan khufnya Nabi. InsyaAllah kita akan melanjutkan terkait dengan sendalnya Nabi di pertemuan besok InsyaAllah ta'ala. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusi. Itu saya pernah dengar katanya tak pakai namanya atau apa yang kalau perang itu Nabi langsung ganti warna hijau ya, atau apa gitu katanya. Nabi itu pernah pakai dalam keadaan perang warna hitam sama warna merah. Mungkin nanti ada riwayat di mana hijau. Akan dijelaskan di dalam Syama'il ini juga nanti. Terkait dengan ya, atribut perangnya Nabi. Ya, ada helmnya Nabi, kemudian ada bajunya Nabi, dar'an sebutannya. Yang nanti Nabi itu menggadaikan dar'annya. Karena saking gak ada makanan.
dengan 30 sak gandum untuk menghidupi seluruh keluarganya, istri-istrinya semuanya. Jadi Nabi pernah dalam kondisi itu. Dan kata Sayyidah Aisyah, Nabi sampai akhir hayat tidak sanggup menebus itu. Jadi darah itu sama orang yang berislam, tidak sanggup tebus. Padahal baju perang itu mahal, lebih mahal daripada 30 sak. Tidak sanggup ditebus oleh Nabi. Terus tadi tanya lagi tadi, itu kan tadi mengenai kain kafan kan tidak diwajibkan putih ya. Itu corak juga boleh. Corak juga boleh. Nah, sekarang kalau coraknya tulisan itu boleh nggak? Nah, itu pertanyaan nih. Sebenarnya hukum asalnya boleh ya, tapi kita ikut sunnah ya, yang sangat disunnahkan ya. Bahkan termasuk pada sunnah yang kuat. Ada kayak tulisan Muhammad malah kadang-kadang ya, saya pernah lihat ya. Oh iya. Ya, gitu, nah. Namun kita lihat nanti ya, misalnya ada tulisan Allah kain kafannya ya, Ya. tapi nggak layak, tidak ada adab. Kenapa? Nanti akan dimakamkan. Ya, Ketika dimakamkan berada di bawah, ditimpa dengan tanah. Nah, nama Allah, nama Muhammad harus punya adab. Gitu. Jadi sudah menyalahi adabnya. Harusnya nama Allah, nama Muhammad itu ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi. Gitu. Jadi hukum asalnya sebenarnya tidak masalah, tapi sunnahnya dikafani dengan kain kafan yang berwarna putih. Makanya masalah khauf, ada nggak dijual khauf itu di Indonesia? ada. Ada. Ini di Shopee, di online shop ada. Ada. Coba kita beli barang ya, paling kurang seminimal kita ada satu lah khauf untuk kita praktikkan sekali seumur hidup paling kurang gitu. Kita ikut sunnah Nabi. Ya. Pakai. Itu pakai musim dingin kan. Iya. Di musim dingin. Namun kita nggak ada musim dingin, pakai di musim hujan. Kalau itu kaos kaki boleh nggak tuh? Nah ini ada dua nih. Kalau konteksnya kan untuk kaki ya. Ya. Nah sekarang kalau kaos kaki gimana? Nah, tidak boleh. Jadi ada ketentuannya. Sulit ya. Ketentuannya harus dari kulit. Kalau dari serat, dari kain, dari kulit, kemudian menutupi dua mata kaki dan suci. Nah, itu syaratnya pakai khuf. Tapi udah berwudu duluan pertama. Setelah itu kalau batal, nggak masalah wudu lagi. Tapi nggak usah cuci kaki. Cuma tinggal ambil air sedikit dan basuh gitu saja. Udah selesai. Itu khuf. Kalau dulu guru-guru kita sering sekali memakainya. Saya termasuk orang yang malas pakai khuf ya. Karena merasa ya tidak memberatkan untuk cuci kaki pertama. Ya akhirnya ya, pernah mempraktikkan hanya beberapa kali saja ikut sunnah Nabi itu khuf. Karena di sana memang kondisinya dingin, apalagi di Tunisia itu sangat dingin sekali. Kalau sudah sampai musim dinginnya, bahkan sampai turun salju. Gimana? Iya. Kalau kita mukim 3 hari 3 malam. Kalau kita safar 1 hari 1 malam. Nah, ya. Kalau kita dalam keadaan perjalanan. Namun kalau mukim 3 hari 3 malam. Nah, kalau mau dilanjutkan boleh, lepas dulu, wudhu lagi, pakai lagi 3 hari lagi limitnya. Gitu. Ya, artinya dilepas dulu setelah 3 hari 3 malam, baru kemudian wudhu sekali, kemudian pakai, udah ikat lagi 3 hari ke depan. Nah, jadi kaki itu karena sumber kesehatan juga dari kaki, makanya syariah itu membuat keringanan rukhsah di dalam masalah penutup kaki biar ditutupi selalu orang-orang yang hidupnya yang ada musim dinginnya ya. Ada lagi kalau tidak kita Untuk masalah sorban itu ketika sholat bagusnya tersin atau ada kan dibuat hamparannya tuh. Nah, itu afdalnya yang mana Ustaz? afdolnya di sandal dipakai. Jadi jangan diletakin di depan ya. Mungkin belum paham sunnahnya itu ketika ada sorban, ada rida
Tapi baju yang ada ya, takin di bahunya sholat. Nah, kalau kita sekarang sudah ada rida khusus untuk yang ada di bahu pakai, itu bagian daripada sunnah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa kharabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhadha atqiya 'ulama نحظى بالخير وننفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واقرب الرضا منك العيون واقض عنا يا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من اله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحابة المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah kita telusuri terus insyaallah bareng sampai khatam insyaallah. Itulah melalui manusia. Ini terus seperti itu. Terus kita datang. Apa gitu? Iya dulu gitu nggak ngerti kita dulu. Pakai aja langsung gitu. Letakin apa yang ada di bawah sampai handphone sekalian letakin. Iya, biasanya gitu.